Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, Perjalanan Dakwah, Isra Mi'raj dan Hari-hari Terakhirnya. Buku ini ditulis oleh Haji Abdul Somad, LC.MA, diterbitkan oleh Mutiara Media, terbitan pertamanya tahun 2019. Nah, buku ini menceritakan tentang kehidupan singkat Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Siti Aminah. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan kelahiran Nabi ini sering disebut dengan tahun gajah. Nah, Nabi ini lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal sebelum beliau ini lahir. Nah, kakek Nabi adalah pemegang kunci Ka'bah. Jadi, ketika Nabi lahir, dibawalah Nabi ke dalam Ka'bah untuk dilakukan akikah dan pemberian nama. Orang Arab pada masa itu memiliki kebiasaan anak yang baru lahir disusuhkan kepada perempuan lain. Jadi Nabi pernah disusuhkan kepada seorang perempuan yang bernama Halimah Asy-Sya'diyah. Namun di persusuan Halimah ini terjadi sebuah peristiwa. Di suatu ketika Nabi sedang bermain-main dengan teman-temannya. Nah, malaikat Jibril datang nih, kemudian membuat Nabi pingsan. Nah, kemudian teman-temannya lari. Jadi Nabi membedah dada Nabi Muhammad, kemudian mengeluarkan jantungnya, kemudian mencucinya. Atas peristiwa ini Halimah Asy-Sya'diyah khawatir nih, kemudian dibawa Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, dikembalikan. Nah, kemudian setelah di pangkuan ibunya ini merasa bahwa perlu membawa anaknya ini untuk berziarah ke makam ayahnya. Nah, makam ayah Rasulullah SAW berada di Yastrib yang sekarang sudah berganti nama menjadi Madinah. Kemudian di perjalanan pulang dari Yastrib, ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah, sehingga Nabi pulang ke Mekah itu dalam keadaan yatim piatu. Nah, sesampainya di Mekah, Nabi Muhammad diasuh nih sama kakeknya Abdul Muthalib. Namun tidak lama juga kakeknya meninggal. Akhirnya diasuhlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Suatu hari Nabi diajak nih sama pamannya untuk berdagang. Nah, di perjalanan mereka itu bertemu dengan seorang pendeta. Nah, pendeta ini berkata bahwa kelak anak ini akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, pendeta itu berkata bahwa Nabi ini akan menjadi pemimpin semesta alam. Sudah tampak gitu ciri-cirinya bahwa dia ini adalah seorang nabi. Nah, pekerjaan sehari-hari Rasulullah SAW adalah mengembalakan kambing dan berdagang. Salah satu barang dagangan yang dibawa oleh Nabi adalah milik seorang janda kaya, yaitu Khadijah. Nah, menarik nih kawan-kawan, Khadijah ini suka sama Nabi. Akhirnya pada suatu hari Khadijah menyampaikan perasaannya ini melalui pesan kepada seorang perempuan untuk disampaikan kepada Nabi, bahwa katanya gini, kalau Nabi mau menikah dengan Khadijah, Khadijah siap nih untuk menikah dengan Nabi. Akhirnya mereka pun menikah karena Nabi setuju untuk menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Nah, setelah menikah, Nabi kan sering nih ke Gua Hira, sering berdiam diri di situ. Pada suatu malam tiba-tiba ada makhluk nih yang memeluk Nabi sangat kuat. Makhluk itu berkata, "Bacalah." Nabi jawab, "Aku gak bisa baca." Diulang pertanyaan itu sampai 3 kali. Nabi pun jawabannya masih sama karena pada saat itu Nabi gak bisa membaca. Akhirnya turunlah surat Al-A'laq ayat 1-5. Nah, surat ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi SAW. Setelah mendapat wahyu, kemudian Nabi diangkatkan menjadi Nabi. Tapi pada saat itu Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang pertama masuk Islam adalah istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Nah, suatu saat itu Nabi ingin berdakwah secara terang-terangan nih. Kemudian dia mengumpulkan semua paman-pamannya dari anak-anak cucu Abdul Muthalib, dikumpulkan semua nih untuk diajak masuk Islam. Tapi pada saat itu ada pamannya yang tidak setuju, yaitu Abu Lahab.
Nah, pada fase-fase awal kenabian itu cobaan itu begitu kuat, banyak sekali ancaman dan teror-teror yang dialami oleh Nabi. Nah, bukan hanya Nabi, semua orang-orang yang ikut ajaran Nabi, yang ikut ajaran Islam pada saat itu diteror nih, diancam, bahkan ada yang dibunuh. Nah, hingga suatu saat kekuatan Islam ini bertambah dengan masuknya Hamzah dan Umar bin Khattab. Nah, mereka berdua ini adalah tokoh Quraisy yang sangat disegani. Umar bin Khattab ini adalah preman di tokoh Quraisy pada saat itu. Tidak ada yang berani dengan dia. Akhirnya kekuatan Islam pada saat itu semakin kuat. Nah, nggak berhenti sampai di situ. Lagi-lagi Rasulullah mendapat cobaan. Istri dan pamannya Abu Thalib meninggal. Nah, mereka berdua ini adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Nah, ada peristiwa sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu peristiwa yang sangat besar yang sering kita sebut dengan Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, tetapi pada saat itu Nabi naik ke puncak Sidratul Muntaha untuk melakukan sholat, dan pada saat itu Nabi menjadi imam. Nah, yang menjadi makmumnya ini adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, dan banyak nabi-nabi yang lain juga. Nah, inti dari perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, di akhir buku ini menarik sih dan sedih juga, karena di akhir buku ini menceritakan tentang hari-hari terakhir sebelum Rasulullah itu wafat. Nah, ketika Nabi itu melakukan haji, di situ Nabi menyampaikan sebuah khutbah. Ada kata-katanya yang di situ yang dikutip, "Aku tidak tahu, mungkin aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini dan di tempat ini." Hingga suatu subuh Nabi tidak sholat berjamaah bersama para sahabat nih. Dia sholat di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Paginya menjelang duha dipanggil nih putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nabi berbisik kepada Fatimah radhiyallahu anha. Di bisikan pertama Fatimah menangis, kemudian bisikan kedua Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Nah, kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal datang nih seorang pemuda. Pada saat itu menjelang siang. Pemuda itu bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Pemuda ini membawa siwak. Jadi Aisyah melihat mata Nabi itu memandang siwak ini. Aisyah langsung mengerti bahwa Nabi ini ingin bersiwak. Nah, setelah Nabi bersiwak, Nabi masukkan tangannya ke dalam mangkuk yang berisi air. Kemudian berkata, "Sungguh mati adalah sekarat." Setelah itu Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke atas. Lalu Bunda Aisyah melihat bahwa bibir Nabi itu bergerak dan mengucapkan, "Bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, orang terpercaya, dan orang-orang mati syahid, dan orang-orang yang soleh." Kemudian Nabi mengucapkan lagi, "Rahmati aku ya Allah." Diulanginya itu sebanyak 3 kali sampai beliau pun wafat. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal menjelang siang itu Rasulullah SAW wafat pada umurnya yang ke-64 tahun. Jadi teman-teman, buku ini tuh sangat menarik. Kalau kelebihan dari buku ini tuh ketika kita membaca buku ini seolah-olah kita itu berada di kehidupan nyata, berada di kehidupan Nabi. Nah, di sisi lain buku ini memiliki kekurangan. Kekurangan dari buku ini adalah jadi diceritakan secara berulang-ulang. Jadi ketika yang baru mendengar atau membaca Sirah Nabawi pasti mereka akan kebingungan. Ya, mungkin begitu.